Kali ini saya akan berbagi tips cara nyetel rem yang bagus ya. Nah, di sini biasanya saya amati sepeda motor itu remnya segini biasanya. Segini ya. Nah, ini menurut saya ini kurang pas ya. Ya nanti terjadi bila dipakai di jalan turun terus-menerus dia akan habis, dia akan kurang pakem. Yang benar adalah segini udah ngerem ya, setengah atau setengah, segini udah mulai dan setengah udah pakem. Nah, di sini kita perlu perhatikan roda belakang. Nanti ketika nyetel itu roda belakangnya, nah ini kan rem belakang ya, jadi roda belakangnya harus tetap lancar. Namun posisinya ini sedikit udah ngerem. Nah, kemudian keuntungan berikutnya ketika kita nyetel segini ya, ini selongsong pada rem ini akan lebih awet ya. Ini kan seling baja. Nah, kemudian saya contohkan begini. Ini seling baja ya, kemudian ada selongsongnya gini. Nah, selongsongnya gini. Ketika teman-teman nyetelnya ini dalam ya. Nah, ini gesekan ini akan semakin banyak. Seret. Nah, berarti apa? Selongsong ini nanti akan cepat aus, akan cepat putus tali selingnya. Nah, ini kan rem fungsi keamanan, jadi kita harus benar-benar menjaga agar aman. Maka dari itu kita setel sedikit aja. Jadi remnya sedikit udah ngerem, seginilah setengah udah maksimal pakem ya. Jadi nanti contohnya seperti ini, antara seling dan selongsong itu gerakannya sedikit. Nah, jadi gesekan pada selongsong ini cuma sedikit, jadi akan lebih awet dibandingkan dengan setelan ini yang dalam segini. Nanti akan gerakannya akan semakin banyak ya, kegeseknya semakin banyak, jadi akan semakin cepat aus pada seling rem ini. Oke, langsung akan saya contohkan cara nyetelnya. Nah, ini kita bisa nyetel bagian ini, namun sebelumnya kita bisa melakukan perawatan dulu dengan cara ini. Kita kendorkan dulu ya, dan dikasih setempet atau oli agar ini nanti tidak macet. Kalau ini macet nanti akan sering ini dol ya, nggak ngunci, jadi remnya malah blong. Ininya diputar malah dol karena di sini banyak sekali kotoran. Maka kita bisa melakukan perawatan dengan mengasih stempet ya. Atau di sini saya menggunakan oli bekas namun yang masih oli baru ya, sisa. Oli baru namun sisa seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita ganti oli pasti ada sisanya sedikit. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melumasi bagian ini. Kita teteskan beberapa bagian, 2 atau 3 tetes ya, nanti terus. Nah, cukup. Kemudian ini diputar maju mundur agar nanti penyetelannya enteng seperti ini ya, akan memperpanjang umur ulirnya ini. Oke, langsung akan kita setel ya. Caranya seperti ini. Ini mentok ya. Ini segini udah ngerem. Nah, kita kasih sisa sedikit. Ini kita pentokkan. Nah, ada sisa sedikit segini ya, dia masih bisa gerak sedikit. Nah, ini bisa tambah dikit. Kemudian dites dengan roda ini diputar. Nah, kalau lancar berarti oke. Kalau lancar berarti si rem itu tidak terlalu rapat. Kalau terlalu rapat contohnya seperti ini. Nah, nanti akan diputar sedikit seret. Nah, berhenti sendiri ya. Kita kendorkan beberapa putaran, 2-3 putaran ya. Nah, sudah lumayan ini. Kemudian kita tes bagian rem tangannya. Nah, ini hasilnya segini udah ngerem. Nah, ini nanti akan
berfungsi dengan bagus ketika kita membutuhkan pengereman mendadak ya. Ini akan sangat kuat ngeremnya, akan lebih pakem. Nah, sembari kita coba gini, terus kita cek lagi bagian roda masih lancar nggak. Kalau lancar berarti setelan udah benar. Kemudian saya tambahkan sedikit ya, bagian sini juga perlu dikasih sedikit oli teman-teman, agar pergerakan ini kan masuk ke dalam ya. Kadang banyak debu di sini. Di sini kita kasih oli sedikit di sela-sela ini. Nah, ini saya tuang dari sebelah atas ini biar mengalir. Nah, ini perhatikan ya. Nah, bagian situ ini, kemudian sambil sedikit digerak-gerakan agar meresap ke dalam. Harusnya tadi pas ini masih kendor ya, biar maksimal gerakannya. Oke teman-teman, seperti ini kurang lebih cara nyetel rem yang benar agar selongsongnya awet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.